rasa yuk. Kenapa? Saya itu nganter Yupa ini udah 3 tahun lebih loh. Iya ya. Saya minta tolong. Tapi kalau Yupa ini tidak keberatan. Minta tolong apa, Kang? Utang. Bukannya utang yuk. Terus? Saya minta uang bayaran becak dibayar 2-3 bulan ke depan. Saya ada perlu. Ya, 3 bulan ke depan. Jumlahnya berapa itu, Kang? Ya coba dihitung dulu. Kalau aku ada pasti aku kasih, Kang. Masuk sih sama jenengan sebagai pelanggan aku nolak. Atur suwun banget loh yuk. Saya kalau nggak perlu saya nggak minta tolong. Tapi tenang aja yuk. Ya. Saya kasih bonus 3 hari gratis. Tenang baik, Kang. Aku insya Allah tolong Kang kamu, Kang. Memangnya kita jadinya mau pindah kemana, Ibu Nek? Ya ndak tahu, Nduk. Bapakmu aja belum dapat uang buat ngontrak. Loh, kok begitu sih? Kalau ndak jadi pindah, percuma dong kita beres-beresin begini. Loh, tetap pindah. Bapakmu ndak mampu bayar kontrakan. Rin, ini bajunya bawa masuk lagi aja. Belakangan, kan masih akan kita pakai. Iya ya. Taruh pelungu di saya, Pak. Bapak Kek, itu tasnya siapa? Bapaknya beli tas baru ya? Bapak juga nggak tahu ini tas siapa. Bapak baru lihat ada di becak Bapak. Pasti itu milik penumpang. Iya, kasihan penumpangnya. Tas itu isinya apa, Pak? Bapak juga nggak tahu, Duk. Kita lihat aja ya. Ya, Bapaknya. Astagfirullahaladzim. Ih, uang segitu banyak. Bapaknya kaya sekarang. Iya, Bapaknya. Bapaknya kaya sekarang. Enggak, nak, enggak. Ini bukan di Bapak. Tapi kita kan nggak tahu siapa pemilik tas ini, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan ada yang sentuh tas ini ya. Pak Thohir, Pak. Silakan masuk, Pak Thohir. Nggak usah. Saya datang ke sini mau negasaken pembicaraan kemarin. Iya, saya paham, Pak. Pak Thohir kan tahu kondisi saya. Saya itu tidak mampu kalau harus sewa tahunan. Saya mampunya bulanan, Pak. Oh, jangan. Kalau Mas Jonet keberatan, cari aja sewa rumah yang lain, yang bulanan. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Sebentar Mas Jonet, sebentar. Akhir bulan harus kosong. Suwung, tahu suwung? Kosong. Ya? Iya, Pak Thohir. Siap.
Bapak ini siapa ya? Maaf Pak, saya mau ketemu pemilik rumah ini, tapi kok kosong ya? Mau ketemu? Ada perlu apa ya Pak? Pak, ada sesuatu yang mau saya sampaikan. Bapak kenal sama pemilik rumah ini? Saya cuma tahu namanya Pak. Apa betul namanya itu Pak Solihin? Pak Solihinnya Pak sudah pindah 3 bulan lalu. Dan sekarang Pak Solihin itu sudah tinggal di rumahnya yang baru. Ada pesan penting apa ya yang hendak Bapak sampaikan? Pak, ada barang berharga Pak Solihin yang tertinggal di becak saya. Baik, saya bisa membantu untuk menelepon Pak Solihin. Bagaimana kalau Bapak menunggunya di rumah saya? Rumah saya yang seberang ini loh Pak. Iya. Mari Pak. Iya, mari Pak. Halo? Oh, waalaikumsalam. Loh, ada apa Adik Budi? Apa? Yang benar nih? Loh. Tapi saya nggak pernah naik beca. Oh, baik. Saya akan segera berangkat, ya. Bapaknya kok belum pulang ya Ibune? Aku khawatir kalau ada apa-apa. Soalnya kan bapaknya lagi bawa uang banyak banget tuh. Ya doain aja. Mudah-mudahan bapakmu ndak kenapa-napa. Bu, Ibune, kalau uang itu ndak dikembaliin, kan bisa buat kontrak rumah yang bagus ya Ibune? Gus, ndak boleh ngomong kayak gitu. Itu uang punya orang. Jadi haram kalau kita pakai. Ibune, bapaknya nanti dapat persen ya. Kalau persenannya banyak, kan lumayan tuh bisa buat kontrak rumah juga. Oh iya Ibune. Ya kita berdoa saja. Mudah-mudahan bapakmu dapat persenan dari orang itu. Amin. Sekarang lanjutin dulu ngajinya ya. Iya Ibune. Baik Pak Solihin, Pak Jonel, kita mulai saja untuk ini periksa tasnya Pak Solihin. Inyong nggak menyangka uang masih utuh.
dan letaknya tidak berubah sama sekali. Luar biasa. Luar biasa. Pak Jonet tahu berapa jumlah uang ini? Enggak, Pak. Menyentuh saja saya enggak berani. Saya cuma baca surat yang ada di tas itu. Karena saya harus cari alamat Bapak. Subhanallah. Inyong sebagai saksi bahwa Bapak betul-betul jujur. Luar biasa. Luar biasa. Pak Jonet, terimalah uang ini sebagai ganti Bapak telah menemukan tas ini, ya. Enggak, Pak. Jangan. Jangan, Pak. Jangan kepriben sih. Saya cuma mengantar tas ini, Pak. Saya tidak bermaksud minta persenan. Jangan, Pak. Jangan. Pak Jonet, ini uang halal. Halal toiban, Pak Jonet. Pak Jonet, baiknya Bapak terima saja uang ini. Ini ikhlas dari Pak Solihin. Anggap saja ini rezeki, Pak. Enggak, Pak. Kenapa tas ini ada di becak saya? Menurut saya, Gusti Allah itu sedang memberi tugas kepada saya supaya saya berbuat kebaikan. Kalau saya menerima uang itu, berarti saya tidak jadi berbuat baik. Sama saja kayak jual beli kalau begitu. Saya bersaksi lagi bahwa hambamu yang ini adalah hamba yang mulia. Matur suwun, Pak. Saya senang kalau melihat Bapak senang. Masya Allah. Oh ya, Pak Jonet, sekarang tinggal di mana? Saya di Desa Purwokerto Kidul, Pak. Aduh, tapi saya itu sudah mau pindah karena sewa rumah saya habis. Loh. Pindah kemana? Belum tahu, Pak. Jadi Pak Jonet ini belum dapat kontrakan baru? Belum. Pak Jonet, bagaimana saya kalau mengusulkan, anggap saja ini bukan hadiah. Kebetulan rumah itu rumah kosong, ya. Sebenarnya rumah itu untuk anak saya, karena anak saya lagi sekolah di luar negeri. Jadi untuk sementara Pak Jonet bisa tinggal di situ. Mungkin anak saya akan memerlukan rumah ini ya kira-kira 2 tahun lagi lah. Sekali lagi Pak Jonet, ini rumah gratis dan bukan hadiah. Cuma Bapak harus bertanggung jawab merawatnya, menjaganya. Kepriben, Pak Jonet bisa pikir-pikir dulu sekarang sebelum menjawabnya. Kepriben, Pak Jonet? Iya, Pak. Terima kasih, Pak Jonet. Bapak mulia. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Jonet. Ya, Ibu turun dulu, Bu. Iya. Ya, hati-hati, Nak.
Din. Ini tugas kalian berdua nanti itu selalu membersihkan pekarangan rumah ini, ya. Menyapu, mengepel, menyiram tanaman. Nah, tugas ibu nanti mengingatkan anak-anak supaya nggak lupa dengan tugasnya. Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kata dulu, bentar. Kenalkan Bu, saya Rasti, tetangga seberang itu tuh. Iya Bu. Ini kenalkan Ibu Rasti. Nah, ini Siti. Nah, Salim. Ya. Anak-anak saya, Bu. Silakan masuk, Bu. Tapi maaf nih, tempatnya masih berantakan. Monggo. Iya. Weh, stop. Wah, Bapak ini orang baru yang nempati rumah Pak Solihin toh? Benar, Mas. Nama saya Junet. Oh, saya Pardi. Sering-sering tengokin pos ronda. Tengokin anak-anak muda. Ya, insya Allah, Mas. Monggo, saya jalan dulu. Oh iya, monggo. Waduh. Ya, aduh kayak gini kok dibilang pahlawan. Coba lihat. Meskipun Junet itu teman saya, tapi ya menurut saya Junet itu tetap tolol. Ya, Mbok. Bagaimana menurutmu? Gimana? Orang kan lain-lain, Den. Mas orang harus mirip dengan kamu. Tapi Kidin ada benernya loh. Coba, kalau tas itu ditilep, pasti tidak ada yang tahu. Aman-aman saja. Bener ora? Betul. Nih. Kalau saya mah ya, mending pulang kampung. Beli 2 atau 3 angkot, terus jadi juragan angkot. Ya kan? Tinggal terima setoran kan? Ya kan? Terus yang paling penting ya, saya terus pensiun jadi tukang becak. Betul nggak? Betul kan? Lihat tuh. Pahlawannya datang. Rupanya dia lebih suka mengontel becaknya daripada jadi juragan angkot. Ada apa ini pagi-pagi kok berkerumun? Net. Katanya kamu jadi pahlawan. Padahal kami ini bilang ya kamu itu tolol, goblok, utak belet. Tolol gimana tuh maksudnya? Ya, duit sebanyak itu kamu kembalikan kepada pemiliknya yang jelas-jelas sudah kaya. Dan kamu juga tidak kenal dia, Bo. Coba, Net. Kalau kamu itu diam saja, uangnya ditilep set. Kan kamu tidak cuma kaya, tapi juga bisa ngasih modal saya untuk dagang. Kata orang-orang pinter tuh, Mas, kesempatan itu nggak datang 2 kali loh, Mas. Ya wis lah, sudah kadung, wis kebacut orang anak gunane. Sing penting sikin traktir nyong wetenge kencot madang urung sarapan. Yo, kamu itu Din. Bisanya minta terus. Kapan kamu itu memberinya? Aja kayak gue lah. Wis sudah. Bubar sana. Wis pikir. Kita makin beda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, sini Pak, duduk sebentar Pak. Sebentar. Aku mau ngobrol-ngobrol soal Pak Junet. Kenapa Pak Junet? Jadi kayak Pak, aku tuh tadi mampir ke tempatnya Pak Junet. Terus ngobrol-ngobrol sama Bu Asna istrinya. Nah, ternyata keluarga mereka itu betul-betul di bawah garis kemiskinan, Pak. Bayangkan, Pak, di dalam rumahnya itu cuma ada perabotan-perabotan tua yang harganya murah. Kumel, kotor, teriak sedikit, Pak. Aku tuh bener-bener nelangsa banget, Pak, ngeliat keluarganya, Pak. Iya, namanya juga tukang becak. Memang sebetulnya Pak Junet itu nggak pantas tinggal di komplek ini. Jadi tambah kelihatan melaratnya. Tapi kan Pak Junet itu punya kelebihan, Ma. Kejujurannya itu loh. Jarang ada orang miskin seperti dia. Oh ya Pak, BBM kan naik Pak. Nah pemerintah kan punya program balsem.
Maksud kamu itu BLSM? Lah ya gue maksudnya BLSM. Gimana kalau papa bantuin Pak Junet biar dapetin BLSM? Bagus. Setuju. Itu sudah otomatis, Mas. Kalau warga miskin, pasti sudah terdaftar di BPS dan mendapat kartu perlindungan sosial. Kartu itu fungsinya lebih dari sekedar bantuan langsung sementara masyarakat. Karena meliputi bantuan raskin dan tunjangan pendidikan bagi anak-anaknya. Tapi kalau Pak Jonet, apa sudah memiliki kartu perlindungan sosial itu, Bu? Jangan-jangan kelewatan. Itu yang perlu kita tanya kepada yang bersangkutan, Mas. Kalau terbukti belum dapat itu bagaimana? Kita wajib menguruskan. Paling sedikit menanyakan ke kelurahan tempat tinggalnya dulu. Itu urusanku lah, Mas. Aku kan pengen di akhir masa jabatanku meninggalkan kesan positif di hati warga. Apalagi ini warga miskin pertama di sini. Loh, Ibu ndak mau mencalonkan jadi ketua RT lagi? Sudah 3 periode, Mas. Orang bisa bosan nanti. Biar diganti sama yang muda lah. Terserah warga di sini siapa yang akan mereka pilih nanti. Yang jelas, ini jabatan terakhir buat aku. Maaf Bu RT, apa tidak sebaiknya kita tanyakan sekarang saja? Apa Pak Junet ini sudah memiliki kartu perlindungan itu atau belum? Kami memang belum dapat bantuan itu, Bu. Kalau belum dapat, selaku ketua RT di sini, aku akan menguruskan, Bu. Ibu siapkan saja kartu keluarga yang tempo hari diurus itu. Kenapa, Bu? Buat ngurus kartu itu kira-kira bayarnya berapa ya? Ya Tuhan, gratis, Bu. Tidak ada pungutan. Oh, terima kasih kalau begitu. Nanti saya sampaikan ke suami kalau Bu RT mau ngurus kartu bantuan itu. Matur nuwun, Bu. Matur nuwun, Pak. Aduh. Nama lengkapnya Ahmad Junaidi. Panggilannya Jonet. Pak Jonet ini sekarang menjadi warga kami, Pak. Oh iya, Bu. Sebentar, Bu ya. Saya cek dulu datanya. Ya, memang kami ini sekedar mau mengecek, Pak. Apakah Pak Jonet terdaftar sebagai warga miskin? Sebentar, Pak ya. Saya cek dulu. Dia itu tukang becak, Pak. Seharusnya masuk dalam daftar BPS itu sebagai warga miskin. Maaf, Bu. Kok enggak ada ya? Kalau di data sini tidak ada, kemungkinan di BPS pun tidak ada. Loh. Terus bagaimana, Pak ya? Sekarang kan Pak Junet sudah menjadi warga Ibu. Ya, betul. Ya kan, Bu ya? Iya, betul. Jadi mungkin Ibu bisa melapor ke kelurahan Ibu. Bisa kok datanya disusulkan, Bu. Baik. Terima kasih, Pak, atas informasinya. Makasih, Pak. Aduh, Bu Asna, siang-siang begini apa nggak panas, Bu? Nggak apa-apa, Jeng. Namanya juga amanah. Begini saja, kami sudah bersyukur Pak Solihin sudah mau meminjamkan rumahnya. Ngomong-ngomong, Jeng Rasti dari mana? Oh, saya memang sengaja mau ke sini, Bu. Jadi kan kemarin Ibu bilang siapa tahu ada yang butuh tenaganya Ibu. Nah, kali ini tetangga saya butuh buat nyuci sama nyetrika. Namanya Bu Darko, rumahnya deket di Jalan Kenangat tuh. Kira-kira Ibu mau nggak ya? Wah, alhamdulillah. Mau banget, Jeng. Aduh, Jeng Rasna ini kok baik banget sama saya. Matur nuwun loh, Bu. Sami-sami, Bu. Waalaikumsalam. Ayo, Jeng, silakan masuk. Matur nuwun. Ras, sepatu yang Mama beliin tempo hari yang lalu mana? Coba kamu bawa sini. Buat apa, Mah? Yaudah, kamu ambil aja dulu, nanti Mama kasih tahu. Iya, Mah. Sepatu yang mana, Mah?
Dulu waktu Mama jalan-jalan ke wisata industri, Mama kan beliin sepatu si Pras. Nah itu kegedean. Nah ini niatnya Mama mau kasihin ke anaknya Pak Junet. Namanya Salim. Kasian, sepatunya udah bolong, udah butut, jelek. Ini Mas sepatunya. Ya nak, coba kamu pakai dulu nak. Masih kegedean mah, mungkin setengah tahun lagi. Gimana kalau kita kasihin ke Salim? Ya mah, iya Pras juga lihat tuh sepatunya bolong. Ya, udah juga setuju mah, kasihan si Salim. Ya wes, sekarang kamu ke tempatnya Salim, suruh si Salim kesini sekarang ya. Iya mah. Ayo Lim, ayo, masuk. Kamu mau pergi? Iya, sebentar. Mama ini Salim. Cobain Lim. Salim. Ayo dicoba Lim, dicoba dulu. Iya kan? Wah, pas banget itu Lim. Alhamdulillah. Iya, pas banget. Emang gigi kamu Lim. Iya, pas banget nih. Sekali lagi terima kasih ya Tante. Sepatu Salim memang sudah bolong. Iya, sama-sama Lim. Besok kamu pakai ke sekolah ya. Nggih Tante, nggih, matur nuwun. Sami-sami. Salim, permisi dulu ya Tante. Langsung pulang ya? Iya. Sekali lagi terima kasih Tante. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Api ya, Le? Iya Ibu nih. Senang? Seneng banget ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepatu siapa itu, Le? Sepatu aku bapaknya. Bagus kan? Dari mana? Beli. Dikasih Pak sama Jeng Rasti, istrinya Pak Budi. Loh, dikasih gimana? Tante Rasti kasihan lihat sepatu Salim yang sudah bolong, jadi dikasihin yang baru. Cuma karena kasihan. Sekarang kamu copot sepatu itu. Copot, masukkan ke dalam kotaknya, bungkus, kembalikan kepada keluarga Pak Budi. Tapi Tante Rasti ikhlas kok ngasih sepatu ini ke Salim. Iya, Bapak ngerti, Lim. Tapi ini bukan masalah ikhlas dan tidak ikhlas. Sekarang Bapak tanya sama kamu. Berapa kali keluarga Pak Budi itu berbuat baik dengan keluarga kita? Hah? Berapa kali? Sering, Pak. Nah, terus? Apa kamu pernah berbuat baik dengan keluarga Pak Budi? Aduh, Lim. Itu sebabnya Bapak menyuruh kamu mengembalikan sepatu itu kepada Pak Budi. Walaupun kita ini orang miskin, tapi kita itu harus punya martabat, Lim. Jangan terus-menerus tangan di bawah. Kapan kita dihormati? Boya sekali-sekali memberi gitu loh. Sekarang kamu copot sepatu itu, kembalikan kepada Budi. Kamu boleh menerima sepatu itu kalau kamu telah berbuat baik dengan keluarga Pak Budi. Bantu-bantu apa kek? Mengerti? Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salim? Kenapa Lim? Sini masuk. Kenapa Lim? Maaf Tante, saya mau mengembalikan sepatu ini. Loh, kenapa? Bapak yang nyuruh. Loh ya, tapi kenapa kamu gak suka sama sepatu ini? Suka Tante. Terus? Nggak boleh sama Bapak, jadi disuruh kembaliin. Ya udah. Saya permisi dulu Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Salim mau pulang dulu ya Om. Kamu ada apa malam-malam, Lim? Disuruh Bapak Om. Oh. Permisi. Lim?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ini sepatunya belum diberikan ke Salim? Sudah kok, Pak, tapi dikembalikan. Kekecilan? Pasti, Salim juga senang. Tapi kok kenapa dikembalikan? Nggak boleh sama Pak Junet. Nggak boleh bagaimana? Nggak tau lah, intinya itu tadi anaknya kesini. Bilang katanya nggak boleh sama bapaknya. Padahal kan kita niatnya bantuin, ikhlas. Kalau nggak terima, ya udah, ngapain pusing-pusing amat. Kamu tersinggung? Bolah, intinya kalau aku tahu bakalan dibalikin kayak gini, aku nggak bakalan ngasihin ke si Salim. Udah tahu anaknya sepatunya bolong, dikasih yang grass yang masih bagus, kok yang nggak diterima, aku kecewa berat. Orang miskin kok sombong. Itu nanti jangan-jangan program BLSM pun dari pemerintah ditolak. Ya udahlah, udah. Nggak usah dibesar-besarkan. Ini nggak usah kita bahas lagi. Nggak ada gunanya. Pak Jonet itu menolak. Ya mungkin dia juga punya alasan. Tolong ini ya. Jangan sampai hal ini didengar oleh orang lain. Ya, cukup keluarga kita saja yang tahu. Ya. Kenapa, Lim? Kamu menyesal? Bapak menyuruhmu mengembalikan sepatu beberapa hari yang lalu itu? Tenang aja, Rahim. Kalau Bapak ada rezeki, Bapak sendiri yang akan membelikan kamu sepatu baru. Yang penting, kamu memberikan kebaikan kepada orang lain dulu, supaya kita tidak canggung menerima pemberiannya. Iya, Pak. Selamat siang, Bu. Siang, Pak. Mohon maaf, ini udah titipan surat dari kantor pos. Dan ini mohon ditandatangani sekalian, Bu. Maaf, Bosnya. Bu RT. KPS. Belum, Bu. Tapi ini saya baru terima surat. Gak tahu apa ya, Bu? Ya ini yang namanya KPS, Bu Asna. KPS itu artinya Kartu Perlindungan Sosial. Kartu ini bisa untuk ambil BLSM di kantor pos. BLSM itu bantuan langsung sementara masyarakat. Kalau mau ambil, jangan lupa bawa KTP loh. Iya, aduh, matur nuwun. Jangan lupa juga ngomong sama Pak Jonet kalau aku yang menguruskan. J, Bu RT. Duh. Pak, ini Pak, ini kartu perlindungan sosial. Kita dapat BLSM, Pak. BLSM itu semacam bantuan dari pemerintah. Bisa diambil di kantor pos. Besok juga udah bisa diambil, Pak. Loh, kita itu kan warga baru di sini, Bu. Kok dapat beginian, ini gimana ceritanya ini? Bu RT, Pak. Bu RT yang ngurusin. Kembalikan, Mas. Kembalikan kemana, Pak? Kantor pos. Ya bukan, ya ke Bu RT, kan dia yang mengurus. Lim, sini kamu. Kembalikan ini ke Bu RT. Terus kalau ditanya bilangnya apa? Ya bilang saja, suruh Bapak mengembalikan. Udah cepet sana. Ya, Pak. Nanti keburu malam. Assalamualaikum. Ya, salam. Barangkali kamu salah dengar. Masa kartu perlindungan sosial dikembalikan? Iya, Bu RT. Bapak nyuruhnya begitu. Tapi kok mengembalikannya ke aku?
Apa hubungannya? Kata Bapak karena Ibu RT yang ngurusin kartu itu. Bapakmu itu tahu nggak sih apa fungsinya kartu ini? Tahu Bu RT. Tapi kok nyuruh mengembalikan? Kula mboten ngertos Bu RT. Aneh orang ini. KPS kok ditolak. Ya sudah, bilang sama bapakmu kalau sudah dikembalikan tidak bisa diminta lagi. Iya Bu RT, iya. Saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh. Maunya apa menolak KPS? Aneh kan? Mungkin Pak Jonet itu merasa tersinggung karena dia digolongkan sebagai warga miskin. Dan kebetulan kan Pak Jonet ini satu-satunya warga perumahan kita yang mendapatkan BLSM. Menurutku tidak begitu. Aku yakin Pak Jonet itu menyadari kok kalau dirinya itu miskin. Miskin itu kan terukur dengan jelas, Mas. Berapa pendapatan, berapa kebutuhan. Kalau gitu kita ini juga diusulkan dapat BLSM Bu RT, ya toh? Kalian ini kan bukan orang miskin. Orang tua kalian itu kaya. Kalian saja yang males tidak mau kerja. Tapi kan kita nggak sombong Bu. Nah itu. Nah itu dia. Kalian yang anaknya orang berada saja tidak sombong. Lah ini ada tukang beca kok sombong. Bagus juga. Biar miskin asal sombong. 1, 2, 3. Biar miskin asal sombong. Saya sudah setengah mati berusaha supaya Pak Jonet bisa dapat KPS Pak Suhud. Kalau tidak percaya bisa tanya Pak Budi. Sudah berhasil, malah dia tolak mentah-mentah. Apa dia bikin kecewa orang? Tukang beca aneh. Sebagai dosen, komentar Pak Suhud bagaimana mengenai soal ini? Pak Jonet itu sejak awal memang aneh, Bu. Bayangkan saja, dia menemukan tas berisi uang 300 juta lebih. Tanpa seorang pun tahu. Malah dikembalikan begitu saja. Dan jangan lupa, uang persenan pun dia tolak, Bu. Dia tolak. Tapi menurut saya, Pak, menolak BLSM itu kesombongan. Itu kan dana bantuan dari pemerintah. Iya. Pak Suhud pernah dengar ungkapan biar miskin asal sombong. Lah itu yang dianut Pak Jonet. Apa? Biar miskin asal sombong. Nasibmu memang orang susah. Duit gak punya apalagi tabungan. Asik. Rumah kontrakan telah dibayar. Mau diusir yang punya rumah. Aneh, bingung kan? Banyak salah dibalikin, dikasih persen ditolak, dibalikin. Biar miskin asal sombong. Kamu itu makin tolol saja, yakin. Aduh. Kalau kenapa, Kang? Ujar-ujarnya orang ke rumah, Pak. Soal apa, Kang? Loh, kamu menolak BLSM, kok? Keprimen sih? Itu kan bantuan dari pemerintah untuk orang miskin, ya kayak kita-kita ini. Apa kamu sudah merasa tidak miskin lagi setelah tinggal di perumahan itu? Soal itu, Kang. Ya enggak apa-apa tuh, Kang. Kalau saya menolak BLSM. Ya memang tidak apa-apa. Tapi kamu itu tolol. Kalau kamu itu menolak, ya duitnya diterima saja. Lalu sedekahkan kepada saya. Kan dapat pahala. Itu kalau utakmu jalan, Sudah, Kang. Nggak usah dibahas. Lah ini Kang Kidin, kok malah santai-santai di sini? Di pasar itu banyak bongkaran buah. Butuh kuli banyak, Kang. Jangan baik. Biarkan saja. Di kantong masih banyak duit, Net. Nanti kalau duit saya sudah habis, ya baru kerja lagi. Itu namanya pemalas. Hidup ini, Net, harus dinikmati.
Lah, wong kita ini sudah melarat mau dibikin hidup susah, ya kan? Santai baik. Nih Kang, ongkosnya Kang. Kang, coba dulu ya. Kalau ongkos becaknya diambil di depan, belum tentu sekarang utangnya lunas, Kang. Iya, yuk. Tapi kalau mau dibayar sekarang juga enggak apa-apa. Nggak usah lama-lama, 10 hari ke depan, yuk. Kamu butuh uang? Ya, nggak banyak sih, yuk. Cuma 100.000. Kalau cuma segitu, tak kasih sekarang, Kang. Nih, ada. Aduh, suun loh, yuk. 10 hari ke depan ya, yuk. Ya, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara Bapak ya? Iya. Ayo Mas. Ayo. Ini buat kalian. Buka saja. Pak. Wah. Sepatu. Pas kan? Ya, Pak. Pas sekalian, Pak. Oh iya. Bagus kan, Pak? Salim, Siti, sepatu ini memang tidak sebagus sepatu yang dari Ibu Budi. Ini harganya murah kok. Tapi mudah-mudahan kalian bangga karena sepatu ini hasil dari tetes keringat Bapaknya sendiri. Iya, Bapaknya. Matur nuwun, Bapak. Iya. Kita harus berterima kasih loh Pak sama Pak Jonet. Pak Jonet itu kan sudah merawat rumah kita. Nggak ada salahnya toh kita ninggalin uang sedikit. Ya, hitung-hitung untuk sedekah lah bagi orang yang kurang mampu. Saya ngerti maksud Ibu itu. Tapi kalau kita mau ngasih uang pada Pak Jonet, perlu ada cara lain, Bu. Tidak asal ngasih begitu saja. Enggak. Saya khawatir kalau sampai Pak Jonet menolak. Nah ini, Ibu pasti tersinggung. Terus caranya gimana, Pak? Nah ini yang lagi saya pikirkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Ini pasti anaknya Pak Jonet ini. Iya, Pak. Bersih sekali. Bapak Moda. Ada, Pak. Bapak panggil ya. Iya, Pak. Ya. Bapaknya ada tamu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Solihin. Ada. Warnanya Pak Jonet ternyata rajin sekali. Ini bersih sekali. Iya. Astaga. Ya silakan masuk, Pak. Ini nomor berapa ini? Ini nomor 2, Pak. Oh, pinter sekolahnya ya. Ibu. Mari silakan masuk, Pak. Bu, ada tamu. Assalamualaikum. Mampir sebentar. Ini ada oleh-oleh. Repot-repot. Terima kasih, matur nuwun. Mari. Warnanya rajin. Rumahnya jadi bersih. Mari, Pak. Ya. Silakan masuk, Pak. Bu. Sekecil apapun sampah di rumah ini, Pak, itu selalu harus disingkirkan, Pak. Luar biasa. Begitu saya tanamkan ke anak-anak saya, Pak, Bu. Nah itu di halaman depan itu, Pak. Kalau ada daun jatuh kering itu langsung tak suruh singkirkan itu sama anak-anak. Waduh. Begitu juga di halaman belakang. Luar biasa. Luar biasa Pak Jonet mendidik putra-putranya. Iya.
Ayo kita ke belakang, Pak. Lihat-lihat, Pak. Ngomong, Bu. Mari, Bu. Bu Asna, kegiatannya apa saja? Mengurus rumah, Bu. Ada juga sih sambilan kalau ada yang butuh cuci gosok, saya kerjakan. Lumayan, Bu. Saya punya usul, Bu Asna. Barangkali Bu Asna tertarik. Sambil ngurus rumah, Bu Asna kan bisa buka warung kecil-kecilan. Jual gula, kopi, teh. Ya, apa saja yang dibutuhkan oleh warga di sekitar sini. Barangkali Bu Asna tertarik, saya bersedia loh menyediakan modal. Ya, kalau Bu Jonet keberatan diberi modal Bu Fatin, bisa langsung pinjam modal ke saya, Bu. Kalau usaha sudah berkembang, bisa dikembalikan modal itu. Paling tidak dicicil. Gimana? Pikir-pikir ya? Nggih, Pak. Ya, kita sudah sampai ke belakang nih. Yuk, ke depan lagi, Bu. Ya. Ya. Enggak, Bu. Bapak Ke, ini duit siapa? Ya, Uang siapa itu? dapat, Dok. Ada duit 500.000 di bawah meja. Duitnya Bapak Ke ya? Yang jelas ini bukan punya kita, Dok. Dalam sehari ini, tidak ada orang yang masuk ke rumah kita. Kecuali Pak Solihin dan istrinya. Oh, iya. Bisa dipastikan ini pasti milik mereka. Kasihan mereka, Pak. Sudah datang bawa buah-buahan mahal, masih harus kehilangan uangnya. Kembalikan, Pak. Ya harus, Bu. Harus. Maaf, ini uangnya, Pak. Pak Jonet, saya tidak berhak menerima uang ini, ya. Lebih baik Pak Jonet bawa kembali ke rumah. Jadi, uang ini uang siapa ya, Pak? Atau barangkali ini uang ibu, Pak? Ya, mungkin saja. Tapi coba saya tanyakan kepada ibu dulu ya. Bu, kemari, Bu. Bentar, Pak. Ada apa, Pak? Sini, Bu. Sini. Ini. Tadi itu anaknya Pak Jonet lagi nyapu menemukan uang ini, uang 500.000 di bawah meja di rumahnya. Siapa tahu ini uang ibu yang tercecer tanpa ibu sadari. Uangnya ibu nggak hilang? Tapi dalam sehari ini nggak ada orang yang masuk ke rumah ya, Pak. Kecuali Bapak dan Ibu. Oh, nah, begini saja Pak Jonet. Kalau ada uang yang aneh di rumah Pak Jonet, anggap saja itu adalah rezeki dari Tuhan. Begitu saja, ya. Betul itu, Pak. Ya sudah, kalau memang ini bukan uang Bapak dan Ibu, saya permisi dulu, Pak. Tidak minum-minum dulu. Matur suwun, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya. Iya, Pak. Luar biasa. Bu. Iya, Pak. Jangankan uang 500.000. 300 juta saja dikembalikan coba. Subhanallah. Aneh, uang hilang kok ndak ada yang mau ngakuin. Bapak yakin
duit itu pasti duitnya Pak Solihin. Kalau Pak Solihinnya sendiri tidak mau ngakui kalau itu uangnya dia, terus uangnya mau diapakan, Pak? Buat bayar buku Salim aja, Pak. Masih ada tunggakan tuh. Iya, Pak. Siti juga. Iya, tapi nanti tunggu sampai tahun depan kalau ndak ada yang mengakui. Hah? Tahun depan? Ya itu nanti kan diumumkan ke warga di sini lewat pengurus masjid. Kalau juga nggak ada yang mengaku, ya tunggu sampai 1 tahun. Oh iya, Pak. Soal buka warung yang ditawarkan sama Bu Solihin, bener, Pak. Pak Solihin mau minjemin modal ke kita, Pak. Kamu hitung-hitung dulu berapa modalnya. Nanti kalau ndak terlalu besar, Bapak temui Pak Solihin. Asik, mau buka warung. Nasibmu itu memang orang susah, nggak punya duit apalagi tabungan. Rumah kontrakan belum dibayar, lah mau diusir yang punya rumah. Tapi aneh dan membingungkan, nemu duit banyak lah kok dibalikin. Dikasih persen ditolak dibalikin. Biar miskin, asalkan sombong. Didin, tahu ibu lagi tidur apa enggak sih? Genjreng-genjreng, enggak tahu aturan. Lagunya juga ngaco. Lagunya enak kok, Bu. Didin sendiri nih yang bikin. Syairnya dari Bu RT loh. Ini lagu cerita tentang orang miskin yang menolak BLSM. Diam kamu. Istrinya ada di sebelah. Sudah sana, ke pos jaga. Anak-anak sini suka pada nyanyi biar miskin asal sombong, itu ternyata nyindir keluarga kita loh, Pak. Ay, mana ibu tahu? Loh, anaknya Bu Darko itu pas aku lagi nyetrika dengar dari ruangan sebelah. Katanya liriknya dari Bu RT. Lagunya dari anaknya Bu Darko. Weslah, biarin aja. Saya akan mencalonkan Pak Suhud sebagai ketua RT yang baru menggantikan saya. Oh, enggak. Jangan saya, Bu, jangan saya. Kenapa, Pak? Kita butuh sesepuh yang bijaksana, Pak. Profil Bapak sebagai intelektual dan dosen sangat cocok. Pokoknya jangan saya, Bu. Betul, jangan saya. Apa jabatan sebagai ketua RT tidak pantas disandang sama Pak Suhud? Terlalu hina barangkali? Loh, bukan begitu maksudnya, Bu RT. Jangan salah mengerti. Pekerjaan saya di kampus itu sudah banyak, Bu. Itu masalahnya. Sudahlah, Bu. Saya akan mencalonkan yang lain. Mungkin yang lebih muda. Yang tua-tua seperti saya ini akan membantu memberikan gagasan dan pemikiran. Untuk memajukan lingkungan kita ini, saya bersedia membantu apa saja. Yang penting, jangan saya yang menjadi ketua RT-nya. Biar miskin asal sombong, biar miskin asal sombong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian benar. Ucapan biar miskin asal sombong itu memang menyindir keluarga kita. Tadi pas Bapak lewat di pos, itu anak-anak muda nyanyi-nyanyi kayak gitu. Lawong, aku juga dengar sendiri langsung, Pak.
anaknya Bu Darko. Gara-gara Bapak menolak BLSM. Biarin aja lah, Bu. Biar satu komplek ini menyindir kita, Bapak tidak apa-apa kok. Yang penting kita itu tabah, sabar, ikhlas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asik, asik. Pak dosen, dari mana Pak? Tumben mau gabung sama kita. Sengaja kesini. Wah, jangan-jangan ada maunya nih Pak dosen. Tenang. Ini penting untuk kalian ketahui. Minggu depan di sini akan diadakan pemilihan ketua RT. Karena itu saya datang ke sini. Saya mau minta pendapat kalian. Siapa di sini kira-kira yang pantas kita calonkan? Ya, pasti Pak dosen lah, ya toh? Jangan saya. Makanya saya ke sini, saya ingin minta pendapat kalian. Supaya kalian jangan sampai salah pilih orang. Kalau salah pilih orang, dapat orang yang galak, bisa-bisa kalian ndak boleh main gaple di sini. Kalau gitu Mas Pardi aja. Iki Pak dosen serius loh. Kalau memilih calon pemimpin itu, kita harus tahu betul-betul latar belakangnya. Harus yang jujur, harus yang amanah. Nah, prinsip itulah yang harus kalian pegang. Ini tidak berlaku dalam memilih ketua RT saja. Pilkada, bahkan pemilihan presiden sekalipun harus hati-hati. Kalau tidak, korupsi. Wah, bahaya. Bener, bener, bahaya. Loh, Dok. Kenapa kamu datang kemarin, Dok? Hah? Iya, Siti nyari Bapake. Nanti malam ada rapat pemilihan ketua RT. Kata ibune, mumpung warga berkumpul, Bapake diminta menjelaskan soal BLSM. Oh, ngono toh, Dok. Ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu se-RT yang saya hormati. Terhitung mulai malam hari ini, tepatnya pukul 20:06, saya sudah demisional. Artinya, saya tidak lagi menjabat sebagai ketua RT. Agar tidak terjadi kekosongan, maka sekarang ini kita akan memasuki acara pemilihan ketua RT yang baru. Siapa saja boleh mencalonkan diri, boleh dipilih, dan boleh memilih. Tapi jangan pilih saya. Bagaimana? Apakah acara pemilihan ketua RT yang baru ini bisa kita mulai? Belum, Bu. Tenang, saudara-saudara. Tenang. Saya minta tenang. Sebenarnya kedatangan saya ini cuma ingin nimbrung omongan. Tenang, saudara-saudara. Tenang. Mari kita bersikap santun. Tenang. Saya mohon Bu RT memberikan saya waktu 5 menit saja. 2 menit juga enggak apa-apa, Bu. Asal saya boleh ngomong. Tenang, saudara-saudara. Tenang. Menurut pikiran saya, Pak Jonet ini sudah menjadi warga kita di sini. Karena itu, marilah kita izinkan beliau untuk berbicara. Silakan Pak Jonet. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
tidak lama-lama bicara. Saya cuma ingin menjelaskan kenapa beberapa hari yang lalu saya itu menolak BLSM. Menurut saya, lah tapi ini menurut saya loh. Orang melakoni kehidupan untuk mendapatkan sesuatu harus bekerja. Menurut saya, tanpa bekerja tidak mungkin orang menikmati hasil. Karena cara itu akan menjadikan orang miskin itu pemalas. Ya ndak, bapak-bapak? Sudah pemalas, orang miskin itu pasti ndak punya kehormatan, ndak dihormati. Lah kalau saya mempunyai pandangan seperti itu, apakah ini kesombongan? Ya ndak, Pak. Sungguh ndak ada niat saya untuk melakukan kesombongan. Saya ini orang miskin, Pak. Saya cuma tukang becak. Buat apa saya itu sombong? Saya mohon bapak-bapak, ibu-ibu menerima apa yang ada dalam pikiran saya. Lah, tapi itu tadi pendirian saya loh. Kalau bapak punya pendirian yang lain, ya enggak apa-apa, Pak. Saya enggak pernah mengajarkan pendirian saya kepada orang lain, kecuali sama istri dan anak-anak saya. Karena saya mendapatkan itu dari mendiang ayah saya. Ayah saya itu selalu bilang, kalau menjalani hidup bukan cuma sekedar harta, tetapi kamu itu juga harus punya semboyan dan prinsip. Jadi gak salah toh Pak, kalau saya hanya menjalankan semboyan dan prinsip hidup saya. Sungguh saya itu tidak pernah menggurui orang lain, apalagi memaksakan. Beberapa hari yang lalu, bapak-bapak, itu anak saya, si Salim itu dikasih sama Pak Budi sepatu baru. Maaf loh Pak Budi, ini cuma sekedar contoh. Lah, tapi saya suruh anak saya itu mengembalikan. Karena apa? Karena anak saya itu belum pernah berbuat kebaikan kepada Pak Budi. Jadi wajar kalau saya itu mendidik anak saya supaya tidak terus menerus itu tangannya di bawah. Saya tidak mau Pak, anak-anak saya itu punya mental pengemis Pak. Dalam kesempatan ini saya juga mohon maaf kepada Pak Budi. Saya mohon Pak Budi mau menerima apa yang ada di pikiran saya, Pak. Saya juga terima kasih pada Bu RT sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan kenapa saya itu menolak BLSM. Ya, saya itu orang awam, Bu. Saya tidak mau bapak-bapak itu mempunyai perbuatan seuzon. Terima kasih Bu RT. Sun Bu, sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, maaf. Mohon maaf. Maaf bapak-bapak. Maaf Bu RT. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya juga berhak berbicara di forum ini.
terus terang saja, saya merasa berdosa sekali dengan Pak Jonet. Jiwa saya hancur luluh mendengar penjelasannya. Semula saya sangat simpatik pada beliau. Tapi akhir-akhir ini saya sering sekali menyindir dia. Saya menganggap Pak Jonet itu orang miskin yang sombong, sing waton sulaya. Itu pasti sangat menyakiti hatinya. Maka dalam kesempatan ini saya dengan berjiwa besar ingin mengucapkan rasa maaf saya kepada dia atas sikap sinis saya dan perbuatan suudzon saya kepadanya. Pak Jonet, maafkan saya. Terima kasih Pak Jonet. Dan bukti sebagai saya menghormatinya, maka saya sebagai warga di perumahan komplek ini, saya mencalonkan Pak Jonet sebagai ketua RT kita. Matur suwun. Maaf, Ibu, Pak, Bapak, Ibu, semuanya. Saya warga pertama di sini yang mendukung dan menyetujui usulan Pak Pardi untuk mengangkat Pak Jonet menjadi ketua RT. Ada yang ikut setuju dengan saya? Aku ikut. Idem Dito. Tunggu dulu. Kita dengar pendapat yang depan itu, terutama ibu mantan ketua RT itu loh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sejak pertama saya sudah bilang, pemilihan harus demokratis. Karena itu, Tenang bapak-bapak, jangan khawatir. Di balai desa ini masih ada banyak persediaan lilin. Bapak-bapak, listriknya mati. Rapat ini mau diteruskan atau mau ditunda? Teruskan saja, lanjutkan. Saya kira meskipun listriknya mati, mic-nya mati ini, tapi pemilihan ketua RT baiknya jalan terus ya bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, kita teruskan. Kami persilakan kepada ibu mantan untuk melanjutkan pidatonya. Monggo. yaitu tadi, pemilihan harus demokratis. Terserah bapak-bapak, ibu-ibu mau mencalonkan siapa dan mau memilih siapa. Saya pikir tidak ada masalah dengan Pak Jonet karena beliau sudah klarifikasi. Dan bapak-bapak, ibu-ibu cenderung sudah menerima klarifikasi dari Pak Jonet tadi. Saya pribadi sudah menganggap clear. Dan tidak keberatan meminta maaf kepada Pak Jonet sekarang. Daripada menunggu lebaran datang, Pak. Saya kira ada baiknya kita mendengar pendapat dari Bapak dosen Suhud. Silahkan Pak Suhud. Assalamualaikum. Dari saya pendek saja. Bahwa memilih calon pemimpin itu tidak sepele. Salah kita memilih orang, kehidupan sosial kita akan kacau balau. Beberapa menit yang lalu kita sudah menyaksikan Pak Jonet telah menunjukkan kepribadiannya yang asli. Dan tadi bapak-bapak sudah menyetujui Pak Jonet sebagai calon RT kita. Tetapi bagaimanapun juga kita harus menanyakan kepada yang bersangkutan, apakah beliau bersedia atau tidak kita calonkan.
Silakan Pak Jonet. Pak Jonet, silakan menanggapi. Saya itu sebetulnya kemari itu bukan untuk mencalonkan jadi ketua RT. Saya ini orang bodoh, hanya tukang becak. Tidak mungkin saya memimpin orang-orang pintar dan berada seperti bapak-bapak. Itu pertama. Yang kedua, lah kalau saya itu jadi ketua RT, saya itu narik becak dari pagi sampai malam. Lah kalau bapak-bapak dan ibu-ibu butuh tanda tangan atau stempel, lah kan repot. Apa ndak ada calon yang lain? Interupsi. Maaf Pak. Sekarang begini saja. Apa ada di antara bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin mencalonkan menjadi ketua RT? Kalau ada, mohon angkat tangan. Nah, Pak Jonet bisa melihat sendiri. Tidak satu pun dari bapak dan ibu yang ada di sini yang mengangkat tangannya. Jadi apa salahnya kalau kita semua yang ada di sini ini mencalonkan Pak Jonet sebagai ketua RT? Kami mohon jawabannya. Waduh, saya itu tidak pernah bermimpi atau berharap bisa jadi ketua RT. Kalaupun saya mau, mungkin saya ada manfaatnya untuk orang lain. Tapi saya itu punya istri dan anak. Alangkah baiknya saya minta izin dulu. Apakah mereka merestui? Bapak-bapak itu istri dan anak-anak saya. Ya sudah, Pak Jonet, tanyakan saja langsung. Setuju. Asna, Siti, Salim, apa kalian mengizinkan Bapak untuk berbuat kebaikan, diberi tugas dan amanat oleh warga RT 01 RW 03 untuk menjadi ketua RT?